Om Swastiastu 67B. Om Swastiastu, Om Miss Ari. Swastiastu, Miss. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Baik, kalau Miss. Miss. Baik, Miss. Ari juga dalam keadaan baik ya. Kita sambil menunggu Bagus untuk join, karena Bagus yang belum hadir hari ini, Miss Ari akan mulai dengan menyampaikan agenda kita hari ini ya. Jadi agenda kita hari ini adalah di mana Miss Ari nanti akan menyampaikan tentang tujuan pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Kemudian berdiskusi terkait topik apa itu catur warna dan catur kasta. Kalian juga mungkin sudah mencari beberapa informasi ya. 2 minggu lalu Miss Ari berikan tugas tentang mencari informasi terkait catur warna dan catur kasta. Kemudian Miss Ari akan mengajak kalian menonton video apakah itu catur warna dan catur kasta. Kemudian kita akan coba membandingkan apa itu catur warna dan catur kasta dalam penugasan seperti itu ya. Kemudian selain topik yang akan kita bahas, kemudian tentunya kita tidak lupa berdoa terlebih dahulu dan mengakhiri pertemuan juga dengan berdoa seperti itu ya. Baik, untuk mulai pertemuan kita akan berdoa. Ada yang bisa membantu Miss Ari membantu doa? Saya aja, Miss. Monica, silakan Monica. Oke, semua siap? Ya. Berdoa, mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabir Wajiniwati Dinam Awinya Wantu. Semoga Dewi Saraswati memberikan kecerdasan pikiran agar kita fokus belajar. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Monica sudah bantu Miss Ari memimpin doa ya. Kemudian berikutnya kita lanjut ke peraturan kembali. Miss Ari selalu akan mengingatkan kalian ya terkait peraturan. Misalnya kalau ada kendala seperti yang kalian hadapi tadi, disampaikan ke Miss Ari. Apa kendalanya apa sih, sehingga Miss Ari nanti bisa konfirmasi, bisa bantu konfirmasi ke orang tua kalian mungkin untuk membantu sehingga live meet kita bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ini. Nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan kembali pengertian catur warna, catur kasta seperti itu, karena kita akan bahas itu, dan bisa juga menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian dari catur warna dan catur kasta. Kemudian kalian juga diharapkan dapat membandingkan, mencari persamaan dan perbedaan dari catur warna dan catur kasta. Oke, dari tujuan ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Nanti setelah belajar ini kalian bisa membedakan catur warna, catur kasta. Mungkin yang sering kalian dengar itu adalah catur kasta, ya kan? Oh, ini kastanya ini kastanya ini. Nah, apa itu ya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Kemudian, baik, setelah itu Miss Ari akan mengajak kalian berdiskusi tentang apakah anak-anak pernah mendengar kata kasta. Nah, kalian pernah nggak mendengar kata kasta? Dan kita coba bahas dari informasi yang sudah kalian cari minggu lalu terkait catur warna atau catur kasta. Ada yang bisa nggak menyampaikan kira-kira menurut kalian apa sih itu catur warna? Informasi yang sudah kalian cari minggu lalu, misalnya lihat sudah beberapa anak yang mengumpulkan, juga ada yang beberapa yang belum. Yang belum masih tunggu ya. Jangan lupa itu di turn in. Oke, Abi, silakan Abi. Oke, jadi yang saya dapat itu adalah catur warna itu seperti penggolongan di masyarakat berdasarkan profesi atau fungsi mereka yang biasanya tidak selalu yang diturunkan dari keluarga, tetapi berdasarkan profesi dan fungsinya. Oke, itu untuk catur warna ya, berdasarkan keturunan. Kalau Brahma dalam catur warna apa sih arti profesinya? Kalau Brahmana. Oke, kayak Brahmana merupakan orang yang
Brahmana. Seorang Brahmana. Dalam catur warna. Kalau dalam catur kasta itu kan, oke, kita bahas catur kasta nanti. Kalau dalam catur warna yang sudah Abi cari deh informasinya dulu. Oh, oke. Jadi Brahmana itu kayak orang yang menekuni kehidupan spiritual atau ketuhanan. Ya, itu aja yang saya dapat. Ya, seperti contohnya, tahu nggak Abi? Kayak pedanda gitu ya, Miss? Ya, pedanda, pemangku. Tuh. Oke, terima kasih ya, Abi. Mungkin yang lainnya bisa jelaskan kira-kira catur warna itu terkait satria. Tadi Abi bilang catur warna itu terkait dengan profesi, Miss. Gitu ya. Kalau seorang Brahmana itu dia bertugas mengamalkan ajaran-ajaran agama, sehingga contohnya itu adalah seorang pedanda, pemangku, seperti itu. Kemudian guru juga bisa loh sebagai seorang Brahmana jika dilihat dari profesinya. Kemudian kalau kesatria ya, dalam catur warna itu profesinya apa ya? Saya mau. Oke, profesinya boleh. Monica ya, silakan Monica. Oke. Jadi yang warna kesatria itu disimbolkan dengan warna merah adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, keperwiraan, dan pertahanan keamanan negara, contohnya polisi, tentara. Iya, itu bisa. Satria dalam catur warna sesuai dengan profesinya, itu sebagai penjaga negara, seperti itu. Seperti contohnya polisi dan polisi dan tentara tadi yang sudah disampaikan. Kemudian berikutnya, kalau Waisya dalam catur warna. Saya tahu, Miss. Saya tahu, Oke, Miss. silakan Gus. Kalau menurut saya warna Waisya itu adalah orang-orang yang biasanya memilih untuk hidupnya itu berjalan pada bidang kesejahteraan masyarakat seperti perekonomian dan perindustrian. Ya, contohnya apa? Contohnya itu orang yang kerja di bank gitu. Oh, orang yang kerja di bank. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang lain mungkin? Ya, Fania, Nara, tergolong Waisya tentang perekonomian. Terkait perekonomian apa aja? Selain ada yang bekerja di bank, kemudian apa lagi? Pajak mungkin, pemerintah. Bisa. Apa lagi? Sebelum ada pajak, sebelum ada ke bank, uang itu diproses di mana? Bisnis. Ada jual beli itu di mana? Mungkin pemilik bisnis, Miss. Ya, bisa. Pedagang, bisa. Hal sederhana ya. Pedagang, itu juga termasuk Waisya. Ya. Bisa pedagang di di pasar, di swalayan. Yang kalau pembisnis ya mungkin ininya lebih besar ya. Kalau yang lebih ini sederhana, yang sehari-hari kita bisa lihat itu yang pedagang di pasar itu termasuk dia golongan Waisya. Kalau dari ajaran catur warna, ya. Nanti kita bahas yang catur kasta. Oke, berikutnya ya, kalau Sudra dalam catur warna tergolong apa ya? Kalangan masyarakat apa yang tergolong tergolong Sudra? Yes. Ya, Monica silakan. Jadi itu tuh masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian di bidang ketenaga kerjaan. Contohnya kayak pegawai gitu. Mbak kalian di rumah itu tergolong Sudra. Gitu. Jadi misalnya sopir, nah dia kan memberikan jasanya itu sebagai yang profesinya itu adalah sebagai penjual jasa. Biasanya apa? Misalnya dia cuci baju. Jadi dia tuh sebagai pembantu dari seseorang. Gitu.
itu tergolong waisya pekerjaannya. Jika dilihat dari profesi ya, tuh. Kemudian kalau orang tua kalian pebisnis, ya berarti dia termasuk apa? Waisya. Kemudian mbak kalian di rumah itu termasuk sudra. Itu. Kemudian kalau orang tua kalian menjadi seorang tentara atau polisi, dia termasuk satria. Gitu. Misalnya Miss Ari nih sebagai seorang guru agama, berarti dia termasuk, karena terlihat dari profesi ya, dia termasuk dalam catur warna, dia termasuk Brahmana. Guru-guru yang lain juga termasuk Brahmana. Kemudian berikutnya, berarti catur warna itu dapat disimpulkan, catur warna ya, dia berdasarkan profesinya, gitu ya. Coba sekarang kita diskusikan catur kastanya. Kalau catur kasta, apa yang kalian pahami tentang catur kasta dulu deh dalam lingkungan masyarakat? Berdasarkan apa sih kalian? Oh, dia kastanya ini, dia kastanya ini. Nanti kita diskusikan kenapa ada catur kasta. Kalau di agama dikenal dengan catur warna. Ayo. Coba. Miss, Monika, silakan. Apa mungkin kalau tentang kasta itu ada gini pekerjaannya, tapi dia itu lebih kayak dibedain dengan dari nama gitu nggak sih? apanya? Dibedain dari nama. Nama. Oke. Thank you, Monika. Abi. Oke, jadi menurut saya catur kasta itu hampir sama kayak catur warna, cuman perbedaannya itu kalau catur kasta itu mungkin berdasarkan keturunan kita dan keluarga kita. Ya. Oke, terima kasih Abi. Nah, timbul ini ya, timbul permasalahan. Aduh, apa sih maksudnya Miss Ari ya? Apa sih perbedaan catur warna dan catur kasta gitu ya? Padahal bagian-bagiannya sama, Brahmana, Satria, Waisya, Sudra gitu ya. Apa ya bedanya ya? Apakah sama atau berbeda? Atau yang lain punya informasi lain mungkin? Gus Maha, Gus Lingga, Fania, mungkin pernah dengar dari orang tua, kasta itu ini. Gitu. Pernah nggak? Ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, kalau tidak, Miss Ari akan mengajak kalian menonton sebuah video terkait apa itu catur warna dan catur kasta. Ya? Oke. Swastiastu. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, yaitu kaum cendekiawan, kaum administrator, kaum pengusaha, dan kaum buruh, seringkali dipandang sebagai golongan tinggi dan rendah. Kaum Brahmana atau cendekiawan dan kaum administrator dianggap sebagai golongan tertinggi, sedangkan kaum pengusaha dan kaum buruh dianggap sebagai golongan masyarakat kelas bawah. Hal semacam ini disebut sebagai kasta. Kepercayaan semacam ini masih terus berkembang dan mendiskreditkan salah satu golongan. Benarkah sistem yang berkembang di masyarakat yang dikenal sebagai kasta seyogianya demikian atau ada kesalahan persepsi? Bagaimana Weda menjelaskan tentang sistem sosial ini? Dalam Bhagavad Gita bab 4 ayat 13 dijelaskan bahwa sistem sosial masyarakat catur warna diciptakan oleh Tuhan sendiri. Catur warniam maya sristam. Jika kita amati dari penjelasan literatur Weda, di masa lampau sistem catur warna ini berjalan sesuai porsinya. Masyarakat diajarkan bagaimana hidup teratur dan profesional. Artinya ia bertindak atas dasar tugas dan kewajibannya semata. Karena itu Tuhan menekankan, lakukanlah tugas kewajibanmu dan jangan mengambil pekerjaan yang bukan kewajiban. Sriyan Swadharma Wiguna. Weda amat menekankan agar setiap orang bekerja secara profesional dan melarang keras setiap orang melakukan atau mengambil pekerjaan yang bukan profesinya. Lebih baik melakukan kewajiban sendiri, walaupun tidak sempurna. Orang yang bekerja di luar tugas kewajibannya sedang melanggar instruksi Weda. Manu Smriti bab 10 ayat 7.
Menentukan warna seseorang tidaklah sulit, sebab Veda telah menegaskan Yasyalal Laksanam Proktam. Umso warna biwyanjakan. Sistem masyarakat yang ditentukan oleh ciri-ciri yang telah diuraikan, yaitu guna, sifat, dan karma kegiatan. Yat anyat terapi, drisyeta tatanaiwa, binir dise. Sehingga meskipun lahir dalam keluarga yang warnanya berbeda, seseorang harus diterima ke dalam warna tertentu sesuai dengan ciri-cirinya itu. Bhagavata Purana bab 11 ayat 35. Klaim palsu, keliru dan tidak mendidik yang menyatakan diri golongan ke dalam warna tertentu berdasarkan kelahiran dan tidak berdasarkan watak dan minatnya disebut kasta. Karena itu warna tidak sama dengan kasta. Orang yang lahir dari keluarga dokter bisa saja menjadi dokter, namun harus memiliki kualifikasi kedokteran. Tetapi bukan karena ia anak seorang dokter. Kualifikasinya lah yang menentukan dia menjadi dokter. Lahir dalam warna tertentu tidak harus membuat seseorang mengikuti warna orang tuanya. Tergantung dari minat dan bakat seseorang. Karena itu setiap orang mempunyai kemungkinan mempunyai warna yang berbeda dengan orang tuanya. Wipra Kshatriya Sudra ya Atma cara laksana. Brahmana Kshatriya Vaishya Sudra bertindak berdasarkan Atma cara atau kecenderungan. Sistem masyarakat tanpa kelas atau lembaga catur warna membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Lembaga ini diibaratkan seperti organ tubuh yang saling membutuhkan dan melengkapi. Brahmana diibaratkan sebagai kepala, Kshatriya sebagai tangan, Vaishya sebagai paha, dan Sudra sebagai kakinya. Tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik jika hilang salah satunya. Karena itu kedudukan catur warna ini sama pentingnya. Para Brahmana bertugas mengarahkan dan mengingatkan tiga warna yang lainnya tentang ilmu keinsafan diri dan kebutuhan spiritual. Para Kshatriya bertugas memberikan perlindungan dan mengatur pemerintahan. Para Vaishya bekerja untuk pengembangan ekonomi dan berdana punya untuk tiga warna yang lainnya. Para Sudra membantu para Brahmana, para Kshatriya, dan para Vaishya. Tatanan sosial masyarakat akan tumbuh harmonis hanya apabila di dalamnya tercipta hubungan dan bertindak saling menjalankan tugas sesuai kegemarannya dan kualitasnya, sehingga akan tercapai segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Berikut kualitas masing-masing warna. Brahmana, kedamaian hati, kesederhanaan, kesucian, toleransi, kejujuran, bijaksana, berpuas hati, dan berpengetahuan. Kshatriya, kepahlawanan, berwibawa, teguh hati, penuh inisiatif, murah hati, kekuatan fisik, toleransi. Vaishya, tidak munafik, semangat beramal, berdagang, semangat bekerja, serta gemar mengumpulkan kekayaan. Sudra, berpuas hati, melayani, dan toleransi. Seseorang tidak dapat secara egois melaksanakan tugas kewajiban dalam hidupnya sesuai keinginannya. Kualitas dalam diri semestinya menjadi acuan. Inilah yang disebut kesadaran, menyadari akan kualitas diri kita. Setiap warna dapat mencapai kesempurnaan hidup dengan bekerja secara profesional dan mempersembahkan hasil pekerjaannya sebagai korban suci atau yadnya kepada Tuhan. Swakarnatam Abhyacarya Siddhim Windati Manawa. Dengan mempersembahkan hasil pekerjaan sendiri sebagai yadnya kepada Tuhan, sang manusia mencapai kesempurnaan hidup. Bhagavad Gita bab 18 ayat 46. Tuhan dijelaskan tidak pernah berat sebelah pada makhluk hidup manapun, baik Brahmana, Kshatriya, Vaishya maupun Sudra, sama di hadapan Tuhan. Karena itu, lembaga catur warna bukan dimaksudkan untuk menaikkan derajat seseorang. Penghormatan perlu, tetapi bukan gila hormat. Penghormatan diberikan, tetapi tidak diminta. Kita tidak dapat membuat orang lain menghormati kita karena kita lahir dari kaum tertentu. Akhirnya, tingkah laku dan sifat yang membuat penghargaan itu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.
Baik, bagaimana videonya? Bisa menjelaskan? Kita akan coba jawab satu persatu ya, dari review video tadi yang sudah kita simak. Oke, apa yang dipahami dari video yang sudah disimak tadi? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang dipahami dari video tadi tentang catur warna dan catur kasta? Monica mungkin? Mungkin jadi itu kayak kalau kasta itu nggak bisa berubah, tapi kalau catur warnanya itu bisa berubah tergantung individunya sendiri. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Yang lainnya apa yang bisa didapat dari video tadi? Oh, nge-like katanya Gus Mahal. Nanti bisa dikirimin linknya ya, Gus, biar bisa ditonton lagi. Kemudian yang lainnya, Abi, Mungkin saya silakan Abi. ya mungkin untuk catur kasta itu kita itu dapat dari kelahiran dan kita dapat dari keluarga kita dan tidak bisa diganti. Sedangkan kalau catur warna itu kita bisa ganti dalam kapanpun dan juga itu berdasarkan kemauannya kita. Baik, berarti catur warna itu berdasarkan profesi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian catur kasta itu berdasarkan keturunan. Nah, menurut kalian, di dalam video tadi disebutkan, sebenarnya yang mana sih yang harusnya diterapkan di Bali? Catur warna atau catur kasta? Ayo. Menurut kalian, kita hidup harusnya berdasarkan kitab suci, ya kan? Kita bertindak atau berbuat berdasarkan kitab suci. Nah, sekarang jika dilihat dari catur warna dan catur kasta, mana yang harusnya diterapkan di Bali? Apakah catur warna atau catur kasta yang bisa memberikan mungkin pengaruh positif terhadap masyarakat yang ada di Bali? Menurut kalian? Mungkin saya Silakan ambil lagi. Oke. mungkin menurut saya kita itu harus menerapkan catur warna karena itu kayak lebih bersifat tidak bersifat statis dan juga lebih dinamis dan kita itu bisa lebih memilih apa yang kita maukan dan tidak terpaksa melakukan sesuatu. Iya, terima kasih Abi atas pendapatnya. Yang lain mungkin punya pendapat lain, bisa menambahkan pendapat dari Abi. Ini kan baru pendapat ya, pendapat kalian berdasarkan informasi yang kalian terima dari video yang bisa disampaikan tadi. Mungkin kalian punya pendapat sendiri berbeda atau mungkin sama dengan Abi. Nara mungkin? Silakan Nara. Hai Nara. Atau Fania? Kalau Gus Lingga boleh chat box, Gus. Silakan. Boleh di chat box. Kira-kira pendapat kalian apa? Oke, sambil menunggu nih pendapat dari yang lainnya. Berarti kalian sudah paham di pertanyaan yang kedua ya, pengertian catur kasta apa, kemudian bagian-bagian dari catur kasta dan catur warna itu apa. Nah, bagian-bagiannya tentu sama, hanya tugasnya yang berbeda, ya, pemahamannya yang berbeda. Kalau catur warna karena berdasarkan kitab suci, ya, berdasarkan profesi, sebenarnya yang ada di kitab suci kita di Bhagavad Gita tadi disebutkan dalam video, itu yang ada adalah catur warna, bukan catur kasta. Ya, itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Jadi yang ada itu, yang diatur itu adalah berdasarkan profesi di dalam kitab suci kita. Kalau catur kasta tidak ada diatur dalam profesi kita, tapi dia berkembang itu sejak, kalau misalnya sempat membaca artikel, beberapa artikel, catur kasta itu ada sejak dulu zaman penjajahan Belanda.
Makanya kasta itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Begitu. Itu artinya apa namanya perbedaan jenjang apa namanya sih? Jenjang kehidupan. Jadi orang yang lebih seorang pemimpin apa, kemudian tentaranya apa, kemudian untuk pembantunya apa, itu dibedakan seperti itu. Kalau zaman Belanda, makanya adalah kasta pada zaman itu, jadi berubah dari harusnya catur warna berdasarkan profesi, berdasarkan minat yang disebutkan oleh Abi tadi, tapi berubahlah menjadi kasta dan berkembang sampai sekarang seperti itu. Makanya kalau raja apa namanya, kalau orang yang jadi pedande apa namanya, kemudian sehingga berkembanglah berdasarkan keturunan jadinya. Dulunya orang tuanya menjadi seorang pedande, kan seorang Brahmana, nah keturunannya mengikutlah jadi Brahmana, jadi ide bagus seperti sekarang kan. Padahal dia bukan kalau dilihat dari catur warna dia bukan seorang Brahmana, tapi dalam catur kasta iya. Kalau misalnya Arab sih dua-duanya tidak masalah berkembang di Bali seperti itu ya. Sehingga yang penting gitu ya, bukan sehingga, yang penting tidak merugikan siapapun, tidak mengakibatkan hal-hal negatif terjadi seperti apa namanya, saling menjelekkan, kamu ini sudra juga banyak sekali ini. Kemudian seorang misalnya orang yang punya kasta lebih tinggi, dia berhak ngomong kasar gitu. Bukan seperti itu harusnya. Dilihat harusnya yang dilihat itu adalah bagaimana tadi disebutkan juga dalam apa namanya video ya, bagaimana ketulusan hatinya, bagaimana apa namanya sikapnya dalam masyarakat, itu yang harusnya menjadi sebuah tingkatan gitu ya. Belum ada yang mau berpendapat lagi terkait catur warna catur kasta? Mungkin belum ya, nanti bisa kita lanjut minggu depan. Mungkin masih bingung gitu ya, apa sih itu catur warna catur kasta. Mungkin sudah paham, saya sudah pahami, tapi ini deh sudah sama deh sama Abi gitu ya jawabannya ya. Jadi harusnya yang berkembang itulah catur warna di dalam di Bali, karena itu yang ada dalam kitab suci. Tapi meskipun catur kasta berkembang seperti sekarang tidak masalah, yang penting tidak menimbulkan konflik gitu ya. Berikutnya, nah di sini Miss Ari punya quiz. Pernah kita lakukan di kelas ya sama Miss Yudis ya? Pernah nggak waktu kita morning meeting? Miss Ari mau coba? Ya, Miss Ari mau coba sekarang. Kalian ikut semua ya. Saya akan kirimkan linknya sehingga kita bisa coba bersama. Miss, kalau pakai HP bisa nggak buka linknya, Miss? Soalnya saya pakai HP. Bisa, kayaknya kemarin misalnya coba Bisa? bisa. Oke. Saya juga pakai HP. Miss Ari kirim di chat box ya. Semoga bisa ya Gus. Dicoba dulu ya. Misalnya kalau tidak bisa, kita minggu depan kita coba lagi. Ayo, silakan. Ini untuk code-nya. Oke, Abi sudah bergabung. Monica sudah. Nara sudah. Ayo, yang lainnya. Gus Maha bisa. Oke, bisa. Siapa lagi yang belum nih? Udah ya? Udah semua ya? 6 orang. Bener ya? Karena bagus, masih istirahat. Kita mulai ya. Waktunya 30 detik untuk menjawab.
Semoga bisa dijawab semuanya dengan baik terkait catur warna dan catur kasta. Go. Oke. Ayo. 13, 12 lagi. Ayo Nara, Gus Lingga. Seorang Brahmana dalam satu warna. Ya. Iya, tetap. Oke, yang di sini paling memimpin itu adalah Monica. Ayo kita ini kejar Monica. Nah, memimpin suatu upacara. Benar. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Dalam catur kasta, siapakah yang bisa disebut seorang kesatria? Ayo. Gus Maha mulai memimpin. Yang kedua, Monica. Oke. Kita lanjut. Cepet-cepetan. Pada gambar berikut, yang mana termasuk golongan Waisya? Oke. Fania. Well done. Ayo, siapa yang memimpin sekarang? Pertanyaan ketiga. Wow, Abi naik. Monica jadi nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Pada catur kasta yang dikatakan status sosialnya lebih rendah adalah Ton. Ya, oke. Sudah semua soal ya? Coba dulu ya. Oh, masih ada lagi satu. Soalnya, ya, Gus Maha masih memimpin. Yang kedua ada Monica, yang ketiga Abi, kemudian Gus Lingga. Oke, terima kasih ya semuanya. Bisa mereview sedikit ya apa yang sudah kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ke sini. Oh, nge-lag. Ya, oke. Kemudian itu yang bisa Miss Ari sampaikan tentang catur warna dan catur kasta. Kemudian berikutnya, buatlah sebuah perbandingan pada lembar kerja yang sudah dikirimkan pada assignment Google Classroom terkait tentang persamaan dan perbedaan antara catur warna dan catur kasta. Nah, tadi kan kalian sudah belajar nih catur warna apa, catur kasta apa. Nanti kalian bisa dikerjakan di Google Classroom, itu sudah bisa dikirimkan lembar kerjanya, persamaan, dan perbedaan. Jadi kalau perbedaan catur warna apa, catur kasta apa, kemudian cari persamaannya apa di tengah-tengah. Misalnya sudah kirimkan lembar kerjanya, nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke? Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak, Miss. Tidak ada. Wait, Miss, untuk tugasnya kok belum ada, Miss? Belum ya? Coba nanti di refresh. Mungkin belum, karena bisa di-schedule kan.
Nanti bisa dicek lagi ya. Oh, oke. Oke. Ya, Miss. Terima kasih. Ada lagi, Gus Maha? Tidak ada, Miss. Sudah jelas. Oke, terima kasih semua yang sudah join. Kita tutup pertemuannya ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan misalnya punya sedikit kesimpulan untuk kalian. Mungkin kalian ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Apa itu catur warna, catur kasta yang kalian pahami? Ayo, Fania, Guslingga, Abi, Monika, dan Nara. Ada? Oke deh, Miss Ari yang menyimpulkan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar persembahan pada ide Sang Hyang Widiwasa adalah sebuah keikhlasan dan sama sekali tidak berdasarkan besar dan kecilnya suatu persembahan dan siapa yang menyelesaikan suatu upacara. Karena semua manusia sama di hadapan Tuhan. Pada ajaran suci agama Hindu mempertegas bahwa tidak ada perbedaan di antara kita semua. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan dan tidak perlu adanya pengkotak-kotakan yang berakibat pada perpecahan. Ya, cintailah semua ciptaan Tuhan. Semoga damai, itu pesan besar hari ini, ya. Jadi tidak ada yang kamu Brahmana, kamu Satria, nggak ada yang seperti itu. Kita semua sama. Kita adalah ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Tadi sudah Monika yang memimpin, sekarang Miss Ari minta tolong Nara untuk memimpin doa kita hari ini. Diucapkan doanya dan disebutkan artinya. Terima kasih Nara. Kenapa berdoa? Ya. Semuanya siap? Siap. Berdoa mulai. Om Dewa Suksma Parama Ajitya Yanama Swaha Sawa Karya Pasdantam Om Santi 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 Om. Yang Widi yang Maha mengetahui, terima kasih atas segala kegiatan hari ini yang dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Nara sudah membantu Miss Ari memimpin doa. Kan bisa lanjut untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Selamat datang, nanti sampai ketemu lagi di live meeting berikutnya ya. Baik semua, silakan transisi.